Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang manajemen operasional, teori desain produk dan pemilihan proses, macam-macam proses dalam manufaktur. Kelompok kami ada Aji Sopa Maulana Ibrahim dengan NIM 1120110075. Kemudian ada Herianto dengan NIM 1120110047. Dan yang terakhir adalah Fatoni Insani dengan NIM 1120110296. Kemudian di sini slide selanjutnya, apa itu desain produk, pemilihan proses dan manufaktur. Desain produk adalah proses menentukan karakteristik dan fitur unik dari produk. Pemilihan proses adalah pengembangan proses yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut. Manufakturabilitas adalah kemudahan dalam memproduksi produk yang mencakup kemudahan dalam mendesain produk, mempersiapkan peralatan dan bahan baku, serta menyediakan keahlian tenaga kerja. Kemudian proses desain produk. Pengembangan ide. Ide terhadap produk dapat muncul dari dalam perusahaan seperti manajer produk atau teknisi, maupun dari luar perusahaan seperti pelanggan, pesaing, pemasok, dan lain-lain. Kemudian penyaringan produk. Selanjutnya, tim penyaringan melakukan evaluasi terhadap realisasi ide produk menurut fungsi bisnis utama seperti keuangan, pemasaran, dan operasi. Desain awal dan pengujian. Pada tahap ini, desain produk telah dipilih diwujudkan dalam bentuk prototip, terbuat diuji, dan hasil pengujian digunakan untuk merubah desain produk. Proses dilanjutkan. Selanjutnya, desain akhir merupakan tahap perancangan akhir yang menguraikan antara lain spesifikasi produk akhir, instruksi pemasakan, pekerjaan yang harus dilakukan, peralatan dan bahan baku yang digunakan, serta pengaturan produksi lainnya. Apa itu proses manufaktur? Proses manufaktur sendiri merupakan sebuah kegiatan atau proses produksi mengubah bentuk bahan baku menjadi bahan jadi. Adapun proses manufaktur berawal dari desain produk, menentukan spesifikasi bahan dari mana produk tersebut dibuat. Setelah itu, bahan baku dimodifikasi melalui proses manufaktur untuk dibentuk menjadi bagian-bagian yang diperlukan. Jenis-jenis produksi manufaktur. Ada 3 jenis produksi manufaktur. Yang pertama, make to stock. Ini adalah strategi manufaktur tradisional yang mengandalkan data penjualan masa lalu untuk memperkirakan permintaan konsumen dan merencanakan aktivitas produksi terlebih dahulu. Dan yang kedua, make to order. Make to order
memungkinkan pelanggan untuk memesan produk yang disesuaikan dan diproduksi sesuai spesifikasi mereka. Dan yang ketiga, make to assembly. Ini adalah strategi yang mengandalkan perakhiran permintaan untuk menyimpan komponen dasar suatu produk, tetapi mulai merakitnya setelah pesanan diterima. Kemudian 5 jenis proses manufaktur. Yang pertama, manufaktur berulang. Manufaktur berulang adalah jalur perakitan atau produksi ini berjalan 24/7. Manufaktur untuk produksi berulang yang berkomitmen pada tingkat produksi. Dan yang kedua, manufaktur diskrit. Manufaktur diskrit juga merupakan jalur perakitan atau produksi. Namun, perbedaannya adalah produk akan bervariasi yang membutuhkan operasi untuk perubahan sebagai kompensasi. Dan yang ketiga, manufaktur job shop. Manufaktur job shop atau bengkel kerja memanfaatkan area produksi. Proses ini menghasilkan batch yang lebih kecil yang dapat diproduksi dengan kecepatan yang berbeda dan lebih diinginkan. Dan yang keempat, manufaktur proses kontinu. Manufaktur proses kontinu sama dengan manufaktur berulang karena di dalamnya menggunakan lini produksi 24/7. Namun bahan produksinya terdiri dari gas, cairan, dan bahan kimia. Di pertambangan materialnya bisa lebih banyak butiran. Dan yang kelima, manufaktur proses batch. Manufaktur proses batch menggunakan metode batch untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ini dapat dipenuhi dengan satu batch. Beberapa atau proses batch dapat bersifat kontinu. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.